tagline warga jaga warga itu keluar karena pejabat kita tolol. Dan ini salah satu ketololan mereka. Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar. Negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Di situ dia nyebut soal donasi 10 miliar. Jadi udah ketebak kalau yang dia nyinyirin adalah Ferry Irwandi. Anak setan. Ferry Irwandi turun ke lapangan buat ngebantu saudara-saudara kita di Sumatera karena empati. Dia nggak dibayar sama negara. Itu kesadaran dia sebagai sesama anak bangsa. Nah, lu udah ngapain aja selain duduk di gedung DPR, bacot nggak karuan, terus ngeremehin kerja keras warga sipil untuk bantu saudara-saudaranya di Sumatera? Apa lo? Itu bukan bencana, itu musibah. Karena tidak mungkin alam memberi bencana pada kita. Yang adalah musibah rakyat yang diakibatkan oleh bencana di pusat itu. Pembuat bencana itu adalah kabinet. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini viral, yaitu anggota DPR dari fraksi Gerindra Endi Patwijaya menjadi sorotan masyarakat maupun netizen, di mana dia membanding-bandingkan sumbangan rakyat Indonesia dengan sumbangan negara kepada korban bencana, kepada korban musibah bencana banjir bandang yang terjadi di Sumatera. Jadi anggota Komisi DPR RI ini sindir aksi Ferry Irwandi bawa sumbangan 10 miliar buat korban banjir Aceh. Jadi menurut masyarakat dan netizen titik terendah seorang pejabat adalah ketika merasa tersaingi oleh rakyatnya sendiri. Dan ini benar-benar memalukan, masa seorang anggota DPR harus bersaing dengan rakyatnya. Baik coba langsung saja kita lihat beberapa komentar netizen di sosial media. Uang negara itu kan adalah uang rakyat yang seharusnya dipakai untuk itu. Bukan uang donasi dari pejabat-pejabat kan? Gak penting bener gak sih ini anggota DPR ngomong kayak begitu? Kalau gue jadi anggota DPR itu, gue kan ngomong, oh terima kasih ya Bang Ferry Irwandi udah ngangkat isu ini. Udah tunjukin seberapa parahnya itu banjir bandang itu. Jadi masyarakat-masyarakat yang lain itu ikut tergugah untuk membantu, jadi relawan, bantu donasi. Dan bantuan-bantuan Ferry Irwandi itu kan gak akan sampai kalau gak ada bantuan dari contoh polisi udara. Mungkin juga bakalan ada perangkat-perangkat pejabat daerah, TNI yang ngebantu menyalurkan bantuan itu. Dan itu kan tunjukin bahwa kita semua bergotong royong untuk ngebantuin. Coba teman-teman perhatikan statement ini. Sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu. Dan juga statement yang ini. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Gini loh Pak DPR RI. Kalau negara punya anggaran 113 triliun untuk membuat warga Jakarta bisa lebih cepat ke Bandung, maka berapa triliun anggaran yang disiapkan negara untuk menyelamatkan nyawa saudara kita yang ada di Sumatera hari ini? Atau kalau negara punya dana 335 triliun untuk memastikan bahwa setiap anak muda kita bisa makan siang gratis selama setahun ke depan, maka berapa triliun anggaran yang negara kita siapkan untuk menjamin kehidupan saudara kita yang ada di Sumatera selama 1 tahun ke depan? Gitu loh cara berpikirnya. Jangan bandingkan anggaran negara yang triliunan dengan hasil donasi satu pribadi. Itu namanya tidak cerdas. Kalau Anda mau membandingkan, coba Anda hari ini buat donasi deh. Saya mau tahu Anda bisa mengumpulkan berapa juta atau berapa miliar jangan-jangan. Kalau Anda lebih dari 10 miliar dalam satu hari, saya datang ke rumah Anda nggak perlu nyuci selama sebulan, saya cuciin baju Anda selama sebulan ke depan. Gimana Pak? Sampai sini paham? Sehat-sehat Bapak. Barakallahu fikum. Semua rakyat Indonesia sok paling-paling ini Pak, berarti Pak. Teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Istighfar Pak. Bukannya bilang terima kasih, malah ngadu jago. Malah dibanding-bandingin. Bisa nggak Pak istighfar? Kalau nggak bisa talkin aja, talkin. Sok paling-paling. Orang niat tulus, ngebantu, ngadain donasi, malah dibilang sok paling-paling. Bro Ferry Irwandi dapat 10 miliar, ada yang dapat 4 miliar. Apa kabar gua? Cuman dapat 10 juta. Apa kabar teman-teman yang bisa donasi 5.000, 10.000? Saking pedulinya, walaupun nggak punya duit tetap donasi. Sok paling-paling banget. Semua rakyat Indonesia sok paling-paling ini Pak, berarti Pak. Sok paling-paling. No, lu lihat no, ada anggota DPR nyinyir no. Dia bilang tuh sumbangan cuma 10 M viral, negara udah bantu triliunan. Tai. Dewan tolol, harusnya lu mengapresiasi ada masyarakat yang inisiatif membantu. Bukan malah lo nyinyirin, monyet.
Lagi pula negara membantu itu kewajiban, ya. Rakyat udah donasi ke negara lewat pajak. Jadi lu jangan asbun, pakai bilang cuma nyumbang 10 M si paling Aceh. Ya, tai monyet. Ngomong lah me pantat, mikir, orang mah mikir. Pantes kagak pejabat publik ngomong kayak gitu. Negara nyumbang itu duit siapa? Duit rakyat juga. Jadi sebelum lo berkomentar, ngaca dulu. Bacot. Astagfirullahaladzim, ya ampun, ya ampun. Jadi apa yang bisa kita petik nih dari peristiwa ini nih? Hampir semuanya itu bebarengan ya, semua platform media itu bebarengan tuh memfitnah Ferry Irwandi. Jadi yang bisa kita petik dari semuanya ini, dari peristiwa ini, ternyata benar-benar ya di Konoha itu menjadi orang baik itu banyak banget halangannya. Bisa lebih bilang, nggak bisa, boleh dibilang itu malah susah. Jadi orang baik di Konoha itu malah susah, malah dimusuhin. aduh. Tapi sebaliknya kalau jadi penjilat, jadi tukang cebok ya, jadi buzzer gitu kan ya, terus jadi ya apa tukang cebok segala macam lah, itu malah lebih mudah gitu. Malah diberi karpet merah gitu, dipersilahkan gitu. Tapi kalau semacam di Ferry begini, fitnahnya itu malah banyak banget, dikatakan cari muka lah, dikatakan japing lah, dikatakan pengen viral dan segala macam-macam gitu. Bahkan ya di DPR, anggota Komisi 1 DPR itu yang namanya itu Endi Patwijaya, memang sih secara implisit dia tidak menyebut nama Ferry Irwandi, tapi dia menyebut itu kreator, ngomongnya kreator. Baru nyumbang 10 miliar saja tuh sudah si paling-paling viral. Sementara negara sudah triliunan membantu. Ini bukan masalah angka ya, bukan masalah angka 10 miliar atau triliunan begitu. Enggak, jadi gini, masalah viral, ya jelas viral karena apa? Jadi masyarakat itu yang menyumbang otomatis gitu kan ya. Karena kemudian mereka tuh melihat saudara-saudaranya tuh sedang terdapat bencana di daerah Sumatera sana. Jadi mereka tuh senang, bahagia dan segala macam, berbondong-bondong menyumbang. Bukan di tempat Ferry saja, banyak influencer lainnya, atas lainnya juga banyak juga gitu loh. Jadi begitu. Jadi kalau memang lebih viral daripada pemerintah, ya jangan salahkan mereka. Jangan salahkan gitu. Jadi begitu, semacam kayak begini nih. Ini juga ada satu lagi nih ya, akademisi dari apa itu IAIN Gorontalo. Ini juga menyinggung masalah Ferry. Terus apa itu, korelasinya apa dia tuh mengatakan menyinggung Ferry itu kenapa gitu loh? Tidak ada dia tuh, dia ada niatan politis segala macam pengen jadi pejabat. Oh enggak, Ferry itu sudah kaya raya ya. Bahkan dia itu sudah memberikannya, sudah ratusan beasiswa kepada orang-orang yang sedang jadi mahasiswa jurusan apapun lah, ya itu seperti itu. Jadi nggak ada niatin validasi, niatin cari muka, cari nama segala, nggak ada niatin begitu. Niatnya hanyalah ya satu, menolong, membantu dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Udah sebegitu saja lah gitu. Dan ini salah satunya kebetulan Ferry, tentunya dibantu oleh netizen orang-orang yang peduli menyumbangkan donasinya lewat Ferry Irwandi dan kitabisa.com. Ini seperti itu. Jadi semuanya tuh yang tukang-tukang fitnah itu ya, wah bener-bener kalian tuh keterlaluan itu. aduh. Jadi begini Ferry ya. Tetap semua rakyat Indonesia banyak yang mendoakan kamu kok, daripada yang memfitnah hanya segelintir orang lah itulah. Tapi banyak banget itu, jutaan yang mendoakan kalian, bukan kamu saja ya, lain-lainnya yang menyumbang, yang berkontribusi dan segala macam. Tentunya juga pemerintah lah, kita juga berterima kasih sama mereka yang juga pastinya tentunya dia juga lebih mengerti lah daripada kondisi warganya gitu, seperti itu. Sekali lagi ya Ferry ya, semoga kamu sehat selalu. Dan teman-temannya lainnya juga, timnya, segalanya semua diberi kemudahan ya ini. Amin ya rabbal alamin. Ayahku baru aja pulang dari Aceh Tamiang dan beliau adalah seorang dokter yang juga bertugas saat tsunami Aceh tahun 2004. Tapi fakta menariknya, beliau mengatakan bahwa banjir kali ini lebih berat dampaknya daripada tsunami kemarin. Awalnya aku kaget, tapi beliau menjelaskan dengan cara yang sederhana. Beliau bilang gini, kalau tsunami itu air datang sekali dengan jumlah yang sangat besar, menghantam, terus balik ke laut. Banjir kali ini, air yang datang mengendap di daratan sehingga akses terputus, orang mau nolong jadi nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya orang pun mati, tapi
secara perlahan. Ada yang meninggal bukan karena bencana, meninggal karena kelaparan. Dan ini diperkuat oleh statement dari orang Aceh itu sendiri yang mengatakan bahwa mereka pernah bertemu dengan tsunami tapi tidak pernah merasakan kelaparan yang sebesar ini. Maka beliau sangat bertanya, kenapa ya San ini nggak jadi bencana nasional? Tapi ya itulah langkah kebijakan yang pemerintah kita ambil. Dampaknya adalah kalau kalian ikuti setiap influencer yang datang ke lokasi, mereka akan mengatakan bahwa jumlah aparat negara itu sangat sedikit di lokasi bencana. Dari para prajurit juga atau para anggota juga itu mencurahkan hati yang sama. Mereka kekurangan orang banget di sini. Maka mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan pintu hati pemimpin kita, agar membuka hatinya untuk memberikan bantuan lebih besar lagi. Itu aja dari aku ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Oh, lo lihat no si Keling. Kemarin tuh dia janji-janjiin tuh ke Pak Presiden. Katanya listrik bakalan nyala. Temen gua yang di Aceh info, nih sekarang udah 2 kali 24 jam masih banyak yang belum nyala listriknya. Jarjit, mang setan lu ya. Bukan cuma rakyat yang lu prank, tapi Pak Presiden juga lu prank. Mau lo apa sih? Gue jerodin juga lu. Enggak, maksud gua tuh bisa-bisanya gitu Lele Pesmol ngeprank Pak Presiden. Pakai bilang 93% listrik akan nyala malam ini. Ya pantat lo yang nyala. Jangan banyak ngomong lo. Gabungin juga lo kali. Seluruh rakyat Indonesia, aku tanya sama kalian ngerti nggak jalan pemikirannya Prabowo ini? Arah pemikirannya itu kemana coba? Ngerti nggak kalian? Coba jawab di kolom komentar. Gimana coba? Ini rakyat masih bersedih, masih suasana-suasana bencana di Sumatera, banyak yang meninggal. Sampai saat ini sudah 800 orang lebih yang ditemukan meninggal. Tapi Prabowo malah pidato tentang kelapa sawit. Kalau kita tergantung impor, kita nggak mampu bayar nanti harga BBM. Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya. Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus ya. BBM harus kita naikin pesawat. Sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita, dan alhamdulillah kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan kita sendiri. Baru kali ini aku punya presiden yang suka nge-gaslighting. Model apa lagi nih? Gaslighting model apa lagi nih? Hei pemerintah! Orang yang pintar, orang yang suka kritik pemerintah, orang yang suka kritik kebijakan kalian, kebanyakan sudah ngasih solusi, tapi kalian yang nggak mau dengerin. Kita semua udah ngasih solusi, tapi kalian yang budek. Belum lagi soal represi. Orang yang kritik sebelum ngasih solusi, udah kalian bungkam. Sadar, woi sadar. Contoh nyata kemarin aja, KUHAP. Solusi udah banyak, tapi apa respons kalian? Pada akhirnya suara masyarakat hanya formalitas aja, karena kalian lebih mengedepankan kepentingan pribadi. Udahlah, masyarakat udah pada pinter kok. Masyarakat udah tahu kalau kalian itu memang budek. Kalian itu memang hanya sebatas sok peduli dengan masyarakat, sok merespons kritik dari masyarakat, tapi nggak pernah dipertimbangkan. Pakai menyudutkan masyarakat segala, playing victim banget, heran. Pemerintah macam apa sih ini? Kalian yang nggak kompeten, kenapa yang disalahin rakyat? Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Seorang per orang cuma nyumbang 10 miliar. Negara udah triliun-triliunan ke Aceh. Bayangkan sebuah rumah terbakar. Petugas pemadam memang wajib datang dengan mobil besar. Tapi kadang warga yang cuma bawa ember justru tiba duluan. Bisa jadi warga ada yang berisik, tapi penuh ketulusan ikut memadamkan. Apa warga itu salah? Tentu tidak. Api hanya bisa padam kalau semua bergerak, besar atau kecil. Jadi jangan menyalahkan ember yang datang membantu. Ini, di negara yang begitu luas ini, bencana selalu datang tanpa mengetuk pintu. Dan pastinya ada dua kelompok yang bergerak, yang memang wajib hadir, dan yang datang karena hati tergerak. Pemerintah punya sistem, punya anggaran, punya kewajiban. Mereka bekerja dalam skema besar.
dan itu wajib serta dibutuhkan. Ya memang harus datang awal dengan kekuatan penuh. Di sudut lain, ada orang-orang yang tidak punya jabatan apa-apa, tidak punya anggaran triliunan, cuma punya satu hal, kepekaan ketika melihat saudaranya lagi kesusahan. Jadi nggak perlulah ditarik seolah ini sebuah perlombaan. Keduanya bukan saingan, keduanya adalah harapan. Jadi sebaiknya atur kembali cara berkomunikasi agar tidak melukai. Silakan berpendapat tapi tetap kedepankan rakyat. Momen Bung Rocky kagum dengan tindakan anak muda ini. Saudara Ferry Irwandi dalam waktu dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya miliaran rupiah masuk. Itu penanda bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab tetap ada dalam masyarakat sipil tuh. Sebaliknya pemerintah tidak peduli dengan kesosialan manusia tuh, dan itu yang menyebabkan orang sekarang menganggap bahwa ya lebih baik bayar pajak lewat bencana daripada ditagih oleh pemerintah. Kan itu satu hal yang memungkinkan kita mengolah batin kita untuk menilai apakah Pancasila yang sering diucapkan dalam berbagai pidato, sila kedua kemanusiaan adil dan beradab, itu dimengerti oleh pemerintah apa tidak tuh. Kita mau pastikan ini karena inilah ujian pertama betapa satu bangsa yang kaya raya tetapi masuk dalam berbagai macam paradoks. Hutan yang dibabat, dipapas oleh oligarki hendak dipulihkan dengan cara dikembalikan pada pebisnis melalui segala macam skema. Padahal sebetulnya kita mengerti bahwa setiap upaya konservasi artinya kembalikan pada alam. Jadi dari awal alam sudah memberi peringatan, kalian mau ambil dari oligarki tapi kalian kembalikan itu ke wilayah-wilayah swasta. Padahal itulah hak masyarakat adat, hak gajah, hak semut, hak ular. Jadi kelihatannya kemarahan publik itu datang bersamaan dengan kegagalan pemerintah untuk memberi kepastian bahwa reboisasi itu harusnya betul-betul dalam pengertian konservasi. DPR minta Komdigi viralkan bantuan pemerintah ke Sumatera dan Aceh, jangan kalah sama yang sok paling-paling, Cina. Meskipun gak sebut nama, tapi kayaknya si paling-paling ini ditujukan buat konten kreator yang namanya Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan donasi sebanyak 10M. Sedangkan negara udah keluarin triliunan, tapi kok adem-adem aja ya, nggak ada yang viralin gitu maksudnya. Menurut gue pribadi make sense ya permintaan si DPR ini untuk minta Komdigi memviralkan bantuan dari pemerintah. Karena ya biar nggak jadi fitnah gitu kan. Jangan sampai masyarakat itu berpikir pemerintah tuh nggak ada pergerakannya, yang bergerak malah masyarakatnya. Padahal setahu gua dari hari pertama bencana pemerintah tuh udah nurunin bantuan loh. Cuman masalahnya nggak dikontenin aja. Karena pemerintah tuh bukan konten kreator gitu kan, jadi beda. Ferry Irwandi jelas konten kreator, jadi apapun yang dia lakuin mau dikontenin itu sah-sah aja karena emang kan itu kerjaannya. Apalagi donasi yang disalurin sama si Ferry ini bukan uang pribadi tapi uang donasi, uang para donatur. Otomatis harus ada dokumentasi. Jadi menurut gua mau itu pemerintah, mau itu Ferry Irwandi sama kok. Tujuannya itu membantu saudara-saudara kita yang lagi kena bencana. Mereka tuh baik semua, yang repot netizennya. Ngompor-ngomporin, banding-bandingin. Padahal namanya orang lagi kesusahan, lagi kena bencana, lagi kelaparan, lagi kehausan, mereka tuh gak akan pernah nanya yang bantu mereka itu siapa, pekerjaannya apa, agamanya apa, gak akan. Sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu. Kami ada beberapa poin yang menurut gue sangat penting dan kita bisa bahas bareng-bareng. Teman-teman juga bisa komen ya, siapa tahu gue salah atau ada masukan juga, itu sangat membantu. Dan pertama, gue bukan buzzernya Bang Ferry ya, gue gak dibayar sama sekali, 1 rupiah pun gak dibayar. Dan kedua adalah dari observasi yang gue lihat ya, walaupun juga donasi ya, maksudnya kayak itu duit dari seluruh rakyat Indonesia disampaikan untuk ke rakyat Aceh. Itu bukan untuk mencari viral, tapi secepat-cepatnya membantu orang-orang di sana. Gak mungkin dong kita nunggu sebulan dulu nih, donasi sebulan dulu baru setelah itu dikasih ke sana, kan ya orang udah meninggal semua di sana. Selanjutnya adalah semua video atau foto-foto yang dibuat Bang Ferry itu menurut gue ya, observasi gue itu adalah bentuk pertanggungjawaban bahwa semua uangnya 10 miliar itu tersampaikan ke masyarakat Aceh dan sekitarnya yang terdampak. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban bahwa nyampe nih, nggak disalahgunakan, nggak ada pungli-pungli, nggak ada penyalahgunaan oknum. Itu dipastikan benar-benar nyampe ke sana, ke orang-orang yang benar-benar butuh, bahkan sampai ke pedalaman juga. Dan gue lihat beberapa videonya Bang Ferry ya, dia juga minta bantuan ke semua orang gitu loh, ke instansi-instansi terkait. Justru menurut gue Bang Ferry ini malah ngasih contoh nih, ngasih teladan.
Ini kalau misalnya ada sebuah tanggung jawab, kan 10 miliar itu tanggung jawab ya, itu bukan uang yang sangat sedikit, itu banyak. Dengan 10 miliar aja, dia tuh ngasih tahu bahwa kita tuh harus ngawasin bareng-bareng nih. Dengan cara ya di video, di fotoin dan segala macam, kita awasin bareng-bareng, duitnya ini sampai tersampaikan di sana gitu loh. Nggak ada yang kekurangan satu apapun. Itu baru 10 miliar, kan juga ada beberapa poinnya, bapaknya bilang 10 miliar cuma. 10 miliar cuma, bayangkan. 10 miliar itu aja kan katanya kecil nih, kan cuma berarti kan kecil kan, katanya negara udah triliunan gitu. Maksud gua adalah ketika seseorang itu udah bisa mengelola duit 10 miliar, duit kecil nih katanya, duit yang besar itu akan bisa, gue yakin bisa. Duit 10 miliar ini aja bisa dikelola dengan baik, diawasi dengan baik bareng-bareng. Gimana dengan APBN yang triliunan? Kan semua dimulai dari hal kecil kan. Masa tiba-tiba langsung hal yang besar, langsung ribuan triliun gitu kan, enggak. Tapi dari hal yang kecil nih, ngasih tahu nih, ngasih contoh bareng-bareng nih bahwa oh 10 miliar itu tuh kalau misalnya diawasi bareng-bareng bisa loh tersampaikan gitu. Gimana dengan yang triliunan? Nah masalahnya ini yang katanya udah triliunan nih, mana bentuknya gitu loh. Terus diawasinnya gimana, bentuk pengawasannya gimana, kita aja nggak tahu gitu. Jadi apakah PR-nya yang kurang, public relation-nya yang kurang, apakah komunikasinya yang kurang, apakah kurang dibuatin konten dan segala macam, kan kita nggak tahu gitu loh. Kita sebagai pembayar pajak ini kan juga harus tahu gitu, uang ini tuh dibawa kemana, dibuat apa, bentuk pertanggungjawabannya seperti apa gitu Pak, mohon maaf. Poin selanjutnya adalah gua sangat berterima kasih ke semua instansi juga ya, yang terkait juga, yang udah membantu, bahkan katanya udah ratusan posko. Itu bagus, tapi kurang gitu loh. Coba deh orang-orang Aceh yang asli Aceh di sana deh komen, kurang nggak? Kalau emang kurang ya berarti kan ditambah gitu loh. Masa cuma ratusan, kalau bisa bahkan ribuan sampai puluhan ribu, sampai orang-orang di sana itu cukup. Karena menurut kalian, ini orang-orang Aceh ya, buat Aceh semua Utara kan harus komen apakah kurang atau enggak, apakah sudah cukup, apakah sudah bisa hidup di sana. Coba komen, harus komen yang asli sana harus komen. Yuk. Presidennya kan lansia, lemot gerakannya. Lagian lansia ngapain sih jadi presiden? Punya wakil juga pelangap-pelongo tuh wakil presidennya. Lagian anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu, nih negara maksa, tau nggak? Udah ketuaan jadi presiden, masih kemudaan jadi presiden, ngawur makanya jadinya. Udah nggak usah lama-lama, turun aja deh. Nggak perlu lama-lama, makin hancur. Yang ada nanti bukan cuma 1-2 orang yang mati, semuanya kayaknya. Negara ini mati yang ada bisa-bisa.